Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, jasmani rohani dan berlimpah berkat Tuhan dalam hidup dan pekerjaan Anda. Hari ini, hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, saya mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksakan, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah itu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia, sahabat Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Menurut data yang dirilis pada tahun 2021 tahun lalu, data yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga atau sebuah yayasan yang bernama Charities Aid Foundation untuk dia mensurvei negara-negara di dunia yang mana yang paling dermawan dari seluruh negara di dunia. Dan survei yang dirilis 2021 itu sebetulnya survei yang dilaksanakan untuk tahun 2020. Dan luar biasanya saudari-saudara, Indonesia disebut sebagai negara nomor 1 paling dermawan di dunia. Kita bersyukur, kita bergembira untuk data ini. Sambil terus berintrospeksi, sudahkah kita sebagai pribadi atau keluarga masuk di dalam, katakanlah, orang-orang Indonesia yang ikut berbagi, yang ikut berderma, maka disebut dermawan, yang senantiasa mau peduli dengan saudari-saudara yang lain. Hari ini saudari-saudara umat beriman terkasih, kita mendengarkan
Kisah penggandaan 5 roti 2 ikan oleh Yesus. Diceritakan bahwa ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka mendengarkan dia, bahkan sampai larut malam, mereka terus mengikuti dia. Karena tergerak oleh belas kasih, maka Yesus kemudian memerintahkan murid-murid untuk memberi mereka makan. Tetapi murid-murid merasa dalam tanda kutip keberatan. Orang sebanyak ini tidak mungkin kita beri makan. Tapi kita mendengar di dalam Injil saudari-saudara, Yesus tidak memberi mereka kemungkinan untuk solusi yang lain. Dia katakan, kamu harus memberi mereka makan. Ketika mereka mengatakan, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Yesus berkata kepada mereka, bukan soal membeli, bukan soal mencari keluar, bukan soal membuat proposal, tetapi berapa roti yang ada padamu. Ini sebuah catatan yang penting. Yesus tidak meminta mereka untuk meminta kepada orang lain untuk mencari donatur untuk membelinya di toko, di warung dan sebagainya. Tetapi Yesus bertanya, berapa yang ada padamu? Coba periksa, itu begitu perintah Yesus. Dan ketika mereka memeriksa, mereka mengatakan 5 roti dan 2 ikan. Lalu setelah 5 roti 2 ikan itu diberkati oleh Yesus, maka dia menjadi sebuah mujizat yang memberi makan semua orang, bahkan berkesisahan. Dikatakan 5.000 orang laki-laki dapat makan, dan bahkan masih ada sisa potongan 12 bakul penuh. Termasuk belum terhitung sisa-sisa ikan yang begitu banyak. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, 5-2 atau di dalam bahasa Inggrisnya 5-2-nya Tuhan, artinya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan dan para rasulnya memberikan makan kepada ribuan orang yang baru mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Dengan mujizat penggandaan roti dan ikan ini, saudari-saudara, Yesus memberikan sebuah pelajaran abadi kepada para pendengarnya, kepada kita juga saat ini, bahwa akan terjadi penggandaan, akan terjadi mujizat jika ada orang yang mau berbagi. Mujizat akan terjadi setiap hari di mana ada hati yang mau berbagi, hati yang peduli. Kecenderungan kita saudari-saudara, sebagaimana seringkali kita dengar bahwa selalu ada alasan. Entah tidak punya uang, tidak punya waktu, tidak ada kendaraan, lagi kurang sehat, saya masih membutuhkan, dan 1001 alasan lain bisa kita keluarkan. Tapi intinya adalah kita tidak siap berbagi. Kita tunggu berkecukupan baru berbagi. Kita tunggu berkelebihan baru berbagi. Tapi Yesus mengingatkan kita hari ini, cobalah periksa apa yang ada padamu. Maka saudari-saudara, mestinya dengan demikian kita akan melihat bahwa selalu ada yang bisa kita bagikan kepada banyak orang, kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Seringkali saudari-saudara, umat beriman terkasih, orang-orang miskin itu kembali dari pastoran dengan tangan kosong, dengan hati yang hampa. Mereka kembali dari komunitas biarawan-biarawati, suster dan sebagainya dengan tangan kosong. Mereka kembali dari rumah-rumah orang Katolik dengan tangan yang tidak berisi, tangan kosong, tangan hampa.
Itu terjadi karena seringkali orang Katolik, orang Kristiani suka menegasi atau meniadakan apa yang sebetulnya ada pada dirinya, ada dalam keluarganya, ada dalam tabungannya. Tapi itu tadi selalu ada alasan untuk mengatakan tidak ada uang, saya masih membutuhkan, nanti saja, dan sebagainya. Saudara-saudara, seandainya semua orang Katolik memegang teguh prinsip 52. Seringkali saya katakan dalam renungan Mutiara Pagi, salam 52. Itu berangkat dari perikop 5 roti 2 ikan. Kalau semua orang Katolik memegang teguh prinsip 52 dan menjadikannya sebagai sebuah habitus baru, maka kita bisa membayangkan saudara-saudari dampaknya yang luar biasa di tengah dunia. Barangkali situasi jemaat perdana dulu di mana tidak ada orang yang berkekurangan menjadi sungguh nyata terjadi di antara kita, di tempat kita, di wilayah kita. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah soal apakah ada yang mau berbagi dengan orang lain. Bukan soal berapa banyak yang ada pada kita, tapi adakah hati yang mau berbagi. Moga-moga saudari-saudara diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini, kita diinspirasi, didorong, dikuatkan untuk menjadi pembawa mujizat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi 52-nya Yesus, 5 roti 2 ikannya bagi siapapun yang membutuhkan. Dan lihatlah mujizat yang terjadi pada banyak orang yang sungguh membutuhkan. Salam 52, saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa penuh kasih, kami bersyukur atas spirit baru yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kami, spirit berbagi dari segala kekurangan, spirit 52, spirit 5 roti 2 ikan. Kuatkan kami agar kami dimampukan untuk memiliki hati yang selalu ingin berbagi, selalu ingin menjadi berkat bagi siapapun. Hati yang peduli, hati yang mudah menolong, hati yang gampang tergerak untuk berbelas kasih sebagaimana Engkau sendiri senantiasa berbelas kasih kepada kami. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan akan hamba-Mu Pak Yohanes dan Ibu yang merayakan 40 tahun perkawinan mereka. Engkau telah menganugerahkan mereka usia perkawinan yang panjang. Sertailah dan teguhkan mereka selalu agar terus menjadi saksi kasih di tengah dunia, di tengah keluarga, dimanapun mereka berada. Ingatlah juga dengan penuh kasih akan hamba-Mu Gabriela Mary Muda yang telah Engkau panggil beberapa waktu yang lalu. Semoga oleh karena kasih penebusan putra-Mu, saudari kami ini boleh menerima mahkota kemuliaan yang Kau janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.